Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah wa syukurillah ala nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Mahasiswa STEBI Bama yang berbahagia, pada kesempatan kali ini mata kuliah Ilmu Tauhid semester 1 di STEBI Bama memasuki pekan ke-13 yang akan membahas tentang sam'iyat. Membahas tentang sam'iyat, saya akan flashback dulu ke ruang lingkup tentang akidah, karena tauhid kaitannya dengan akidah, keyakinan. Ada 4 ruang lingkup dalam pembahasan akidah. Yang pertama adalah ilahiyat, tentang ketuhanan, tentang sifat-sifat Allah, ya, tentang wujud-wujud Allah, asma wa sifat, tentang af'al Allah dan lain-lainnya yang berkaitan dengan wujud Allah. Terus yang kedua yaitu adalah nubuwat. Nubuwat adalah kaitannya tentang kenabian, tentang kerasulan dan mukjizat lain-lainnya. Dua hal ini, ilahiyat dan nubuwat, sudah kita bahas pada pekan sebelumnya. Selanjutnya adalah pembahasan tentang ruhaniyat. Ruhaniyat adalah tentang makhluk gaib yang Allah ciptakan. Ada malaikat, ada jin, ada setan, ada iblis dan lain-lainnya. Nah, yang terakhir adalah tentang sam'iyat. Sam'iyat itu apa? Alam gaib, ya, alam gaib yang perlu kita yakini, karena alam gaib ini adalah kejadian yang tidak bisa diterima oleh akal kita, karena kita tidak pernah mengalaminya. Kita hanya mendengar dari dalil Al-Quran dan dari hadis, dan kita harus meyakini tentang sam'iyat itu sendiri. Nah, di dalam sam'iyat ada pokok bahasan tentang hari kiamat yang masuk di dalam rukun iman, ya, rukun iman yang kelima. Rukun iman yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan keenam, qada dan qadar, sudah kita bahas pada pekan-pekan sebelumnya. Nah, pada pekan ke-13 ini kita membahas tentang sam'iyat. Baik, mahasiswa STEBI Bama yang berbahagia, Allah menciptakan kehidupan di dunia ini dimulai dengan penciptaan ruh makhluk di Lauh Mahfuz. Di zaman azali dulu Allah menciptakan berbagai suku, berbagai ras, berbagai bangsa, dan kehidupan yang bermacam-macam. Nah, itu sudah diciptakan, sehingga fase atau tahap pertama kehidupan manusia adalah penciptaan ruhnya. Waktu itu, setelah penciptaan ruh, berproses pada penciptaan kehidupan di dalam kandungan. Nah, di dalam kandungan sekitaran antara 7, 8, 9, 10 bulan, rata-rata di 9 bulan, makhluk Allah dilahirkan ke dunia ini. Nah, di dunia fana ini, pada intinya manusia harus mempunyai pilihan. Yang namanya pilihan harus ada sisi yang berbeda. Intinya ada sisi baik dan sisi buruk, sisi tidak baiknya. Kita dituntut untuk memilih akan menjadi manusia yang baik atau manusia yang tidak baik. Manusia yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mengabaikan akan perintahnya. Nah, disinilah posisi kita sebagai manusia. Manusia seperti apa yang bermanfaat? Banyak hal di sini itu kaitannya dengan pembahasan akhlak kita secara horizontal sama manusia, dan jati diri kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak membahas rinci di situ, paling tidak di sini
Anda sudah memposisikan diri, saya akan memilih hidup menjadi manusia yang baik atau sebaliknya. Nah, setelah kehidupan di dunia ini, pasti kita akan menghadapi fase selanjutnya. Fase apa itu? Adalah fase kehidupan di alam kubur. Nah, di alam kubur kita akan terbaring, merenungi apa yang sudah kita lakukan selama kehidupan kita di dunia, sambil menunggu hari kiamat, hari kebangkitan. Nah, kita sudah masuk di sini kepada hal-hal yang samiyat. Fase terakhir, ya, fase yang abadi, fase yang kekal adalah fase kehidupan di padang mahsyar, kehidupan di akhirat. Ya, kita akan melalui proses hari kiamat. Ya, hari kiamat itu akan terjadi dengan tanda-tanda yang mungkin sudah mafhum kita pelajari di tingkatan sebelumnya. Dijelaskan bahwa akan turun Nabi Isa, akan datang Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj. Matahari akan terbit dari mana? Dari barat, dan itu tidak lumrah. Sekarang kan terbit dari timur. Itu menjadi tanda-tanda akan datangnya hari kiamat, akan datang kabut dan lain-lain sebagainya. Ada banyak hal sebagaimana yang tertera terkait tanda-tanda datangnya hari kiamat. Nah, di sini kita sebagai orang Islam harus meyakini tentang datangnya hari kiamat. Nah, proses di hari kiamat ini yang perlu kita kembali mengkaji, proses-proses mulai dari hari kiamat sampai nanti kita menuju titik terakhir. Apakah kita layak berada di surganya Allah atau kita masih harus mampir di neraka yang penuh dengan api yang membara. Baik, pada proses hari kiamat dunia hancur, ya, dan rata semuanya. Disitulah kehidupan padang mahsyar. Mulai dari hari kebangkitan manusia berkumpul semuanya, yang dalam suatu riwayat manusia berkumpul dalam satu tempat yang lapang, tanpa baju, tanpa alas kaki, tanpa belum dihitan. Itu hadis yang menjelaskan tentang kehidupan di padang mahsyar. Semuanya menunggu apa? Menunggu antrian untuk melewati sirat. Sebelum ke sirat, kehidupan di padang mahsyar, kita akan menghadapi yaumul hisab, ya, hari penghitungan, yaumul mizan, hari pertimbangan. Amal-amal kita akan ditimbang yang di dunia. Seperti pengantar saya di awal tadi. Nah, di dunia itu pilihan. Nah, mumpung sekarang Anda semua ada di dunia, silahkan tentukan pilihan Anda dari sekarang. Jangan menyesal nanti ketika berada di alam kubur atau ada di padang mahsyar. Saya berpesan, jadilah manusia yang bermanfaat minimal pada diri sendiri, bisa membahagiakan diri sendirinya. Bahagia apa? Bahagia dalam rangka beribadah kepada Allah, bahagia berbuat baik kepada orang lain, bahagia berbuat baik kepada orang tua, minimal berbuat baik pada diri sendiri. Apa contohnya? Badan kita dirawat, misal kita makan makanan yang baik, itu berarti kita menyayangi badan kita. Kalau kita tidak pantas untuk merokok, kenapa harus merokok misalkan? Kalau kita tidak layak untuk berfoya-foya, dalam artian berfoya-foya itu tidak baik, kita punya rezeki lebih, oke, kita syukuran, tapi tidak dalam rangka berfoya-foya. Nah, itu yang saya selalu garis bawahi, minimal kita bermanfaat bagi diri kita sendiri. Baik, kembali kepada hal kehidupan di padang mahsyar. Amal baik kita ditimbang, syukur-syukur kalau pahalanya lebih banyak.
Na'udzubillah kalau dosanya yang lebih tinggi. Berarti tandanya nanti ketika ada pertimbangan kita akan Qitaul Kutub akan menerima kitab. Tandanya kalau kita menerima dengan tangan yang kanan, insya Allah itu tanda baik kita akan menuju surganya Allah. Na'udzubillah kalau kita menerima dengan tangan kiri. Nah, hisab kita berarti kita banyak kartu merahnya, banyak angka merahnya. Na'udzubillah. Ya, ketika akan melewati proses sirat itu bermacam-macam, dan ada satu golongan yang paling terdahulu masuk ke surganya Allah. Siapa? Nabi Muhammad SAW bersama umatnya yang diakui oleh beliau. Siapa saja yang mendapat syafaat itu? Yang jelas al-anbiya, ya, al-ulama al-amilin, ya, ulama yang mengamalkan ilmunya, dan yang terakhir adalah syuhada. Nah, semoga kita yang berada di sini masuk yang mendapat syafaatnya Rasulullah, sehingga kita lewat di atas sirat seperti kilat, das, sampai sudah di pintunya surganya Allah. Na'udzubillah kita tidak diterima oleh Allah, oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya. Apa yang akan terjadi? Kita akan antri melewati siratnya Allah, jembatan yang terbentang antara padang mahsyar dan surganya Allah, yang di tengah-tengah itu menunggu api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semua proses nanti di padang mahsyar, mulai dari hari kebangkitan bertemu dengan syafaatnya Rasulullah, hisab kita dipermudah oleh Allah, dan kita melewati siratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik, tidak bergelantungan, tidak melewati, wah panjangnya itu kalau kita lalui lebih dari 40 tahun. Nah, disitulah pilihan kita akan masuk di surganya Allah yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan kenyamanan, penuh dengan ketentraman, atau kita akan masuk ke nerakanya Allah yang penuh dengan api. Karena apa? Bahan bakarnya api neraka itu yang pertama adalah hijar, adalah batu, dan yang kedua anas. Kita semua adalah bahan bakarnya. Bayangkan, api di dunia itu bahan bakarnya apa? Dikasih bensin, dia makin membara. Dikasih kertas misalkan, dia akan makin jadi. Dikasih kayu yang kering, di apinya akan makin melarat. Nah, di neraka beda. Dikasih batu dan manusia, apinya akan jadi-jadi. Sekali lagi, semoga kita bukan bagian dari BBM-nya, bahan bakarnya di neraka nanti. Itu terkait proses kehidupan kita di akhirat nanti. Yang jelas terakhir dari saya, bahwa proses kehidupan di akhirat as-samiyah itu tadi, mulai dari yaumul kiamah, ya, hasrul azza, dari hari kiamat, hari kebangkitan, terus pemberian kita pada yaumul hisab, pada yaumul mizan, sampai sirat. Di situ ada syafaat, ada surga dan nerakanya Allah. Itu ada pasti. Kita mengalami tidak, kita merasakan tidak, itu ya, sehingga dikatakan samiyat, yang sesuatu yang tidak kita ketahui kecuali karena ada penjelasan dari Al-Quran dan hadis. Itu pembahasan terkait samiyat. Terima kasih sekali lagi. Semoga hal ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.